فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالنص في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم. Yang saya muliakan Bapak Presiden Masjid Jejaring Modern Darussalam, kemudian yang saya hormati sahabat dari Rahab Hati Pinrang, kemudian yang saya hormati Pak Imam Masjid Fatimah, kemudian hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya kita manjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita begitu banyak nikmat, sehingga dengan nikmat itu kita gunakan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat itu pula kita gunakan untuk hadir di tempat ini, untuk melangkahkan kaki kita sambil mengayunkan tangan kita di tempat yang penuh mubarakah ini dalam keadaan bermajelis. Mudah-mudahan dalam majelis ini insyaallah kita sama-sama mendapatkan keberkahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita mengikuti jejaknya Rasulullah, insyaallah kita akan selamat dunia dan akhirat. Kata Nabi, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, kata Nabi, ma'i fil jannah, maka dia akan bersama dalam surga. Nah hadirin Bapak Ibu jemaah sekalian yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, materi kita kali ini yaitu bagaimana mengenali ciri-ciri gangguan jin, yang sebagaimana yang dijanjikan bahwa pada pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama kita akan membahas mengenai ruqyah secara umum. Nah, pada hari ini kita akan membahas bagaimana sih ciri-ciri gangguan jin. Dan ini yang menjadi pembahasan kita. Mudah-mudahan nanti sebelum puasa selesai, insyaallah. Ya, dari gambarnya sudah kelihatan agak mengerikan sedikit. Ya, kalau begitu saya mau bertanya, siapa musuh kita? Siapa musuh kita? Siapa musuh kita? Syaitan. Syaitan itu nama sifat. Syaitan itu asalnya dua, bisa dari jin murni, bisa dari manusia. Karena syaitan itu sifatnya menggoda. Nah, jadi kalau ada manusia senantiasa menggoda teman yang lain dari manusia yang lain, godaannya seperti apa? Yang mau pergi masjid, terlalu alim sekali untuk pergi masjid. Nah, di hati itu syaitan itu. Tapi dari golongan manusia. Nah, kalau memang yang jin ini, iblis ini ya memang musuh kita yang paling nyata. Nah, oleh karena itu menarik pada pertemuan kita kali ini, karena kita memang harus mengetahui bagaimana sih ciri-ciri gangguan jin. Nah, makanya nanti saya harap simak setiap item-itemnya, setiap ciri-cirinya. Kalau sudah ada 7 poin atau minimal 10% ada dalam ciri-cirinya, nah maka Anda layak untuk diterapi ruqyah. Ya baik, insyaallah. Jadi ini ya, ada lebih dari 50 ciri gangguan atau keberadaan jin dan sihir pada organ tubuh manusia.
Jika ada 10% atau 7 poin saja pada diri Anda, maka sudah layak untuk diterapi. Nah, adapun 50 ciri ini saya ambil dari berbagai referensi. Yang pertama dari folder Rehapat itu sendiri, Ustaz Nuruddin Ali Judisi. Kemudian menjadi kitab rujukan dari Ruqyah, yaitu buku kitabnya tentang jin, sihir dan cara penanganannya dari Syekh Wahid Abdus Salam Bali, dan beberapa referensi Ruqyah yang lainnya dari Ustaz Mustawon Kamusai dan lain sebagainya. Nah, ini ciri-ciri memang tidak dijelaskan dalam hadis Nabi, tidak ada. Tetapi ciri-ciri ini muncul diambil dari berbagai pengalaman praktisi Ruqyah. Jadi kalau kita mengambil pengalaman ini, kita jadikan sebagai pembelajaran, ya insya Allah. Nah, makanya kemudian gangguan umum. Yang pertama, sering pusing tanpa sebab. Nah, saya harap perhatikan item-itemnya, kalau bisa kita catat ya. Oh, poin pertama kena memang. Poin kedua kena memang juga. Kita catat. Jadi yang pertama, sering pusing tanpa sebab. Yang kedua, sering migrain dan sering kambuh. Nah, kemudian leher berat dan kaku seperti ditekan. Ya. Kemudian selanjutnya, bahu atau pundak sering terasa berat, seperti memikul beban, nyeri, panas pada bagian tubuh tertentu atau keseluruhan, sakit, nyeri pada ulu hati. Nah, di sini 6 poin sudah ada tidak? Mas dalam diri tak? Ada. Sudah berapa poin? Hampir semua. Masya Allah. Saya bilang tadi 7 poin, ya, sudah layak untuk itu. Ya, kemudian selanjutnya, sesak di dada atau di ulu hati pada jam-jam tertentu, terutama setelah asar sampai pertengahan malam. Selanjutnya, gangguan di sekitar rahim, seperti ada yang jalan-jalan di rahim kita, daerah perut, terus kepada perempuan. Kemudian gangguan sekitar rahim, prostat, ginjal, kemudian menstruasi yang tidak normal, atau istihadah. Jadi kata Nabi itu, kalau ada perempuan haidnya tidak normal, itu bagian daripada hentakan syaitan. Istihadah. Yang ke-10, sakit pada bagian tubuh tertentu dan berpindah-pindah. Kenapa bisa berpindah-pindah? Karena syaitan, kata Nabi, dia masuk di pembuluh darah. Sementara kurang lebih 80% dalam tubuh kita ini adalah darah. Dan penyakit yang muncul pada diri kita itu kurang lebih kaitannya dengan darah. Diabetes, kelebihan gula dalam darah, kolesterol, kelebihan lemak dalam darah, asam urat, kelebihan urin dalam darah, dan lain sebagainya. Makanya mereka bisa berpindah-pindah. Selanjutnya, sakit tapi tidak terdeteksi secara medis. Sudah berulang kali ke dokter
Kemudian sakit perut seringkali seperti mah